setelah perjalanan Sultan Hamid II ini dia di Pontianak ya, memang orang keturunan, tetapi dia satu-satunya orang Indonesia yang sekolah di Akademi Militer Belanda, menjadi ajudannya Ratu Wilhelmina. Itu ceritanya. Sebenarnya kan ada Tuhan atur Pak untuk negeri ini, cuma di sini malu politik orang kacau. Lalu karena dia dianggap dengan Belanda ini kuat dan dituduh sebagai makar di Makassar yang dinamakan apa tadi Angkatan Perang Ratu Adil, akhirnya dia dikucilkan dari militer. Tetapi ini dirubah menjadi Pak Yamin yang menjadi pencipta Garuda Pancasila. Padahal semua dari Kalimantan, dari Pak Amin. Nah, ini semuanya dia. Dia semua ambil, mulai dari Amerika, Mesir, semua diambil sampai sampai Jawa, lang Jawa dicari dia. Tapi ketemu dia sini lah salah satu pinjam dia. Masih ada surat pinjaman di keraton, pinjam ini untuk menjadi contohnya. Itulah yang pakai dengan hari ini. Ini contohnya Pak. Ini yang dibuat Sultan Hamid II mencoba mengantisipasi keinginan Yamin cenderung menggunakan simbol hewan seperti banting, matahari, pohon dan apa misalnya. Ini rancangan Yamin. Nah, rancangan Sultan Hamid ini yang sekarang kita awalnya selesai rancangan semuanya. Ketuhanan yang Esa, kemanusiaan adil dalam bersatu Indonesia dan keadilan sosial. Nah, ini rancang awalnya proses perencanaan. Semua kita punya nih Pak. Rancangan Pancasila seperti dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah simbol mitologi Garuda pada peradaban bangsa. Dalam proses itu ternyata ditolak anggota panitia yang Nasir berkeberatan dalam adanya tangan manusia. Ini tadi kan ada tangan manusia, tangan manusia. Akhirnya berubah. Ini dia ngambil dari negara-negara. Dia coba negara Irak, kemudian Mesir, kemudian Polandia dan sebagainya dengan Laos. Masih nggak cukup. Lalu mulailah ini Hamid II mulai dia merancang. Ini dia punya kira-kira begini. Jadinya. Nah ini yang terakhir. Presiden Soekarno minta Sultan Hamid II untuk memperbaiki bentuk kepala burung Raja Wali karena tidak berjambul dan terlihat ujung. Setelah Sultan Hamid II mengubah bagian kepala, lukis Soekarno Abdullah namanya melukis lambang negara. Nah, inilah yang dipakai finalis. Karena Pak Abdullah ini tadi itulah pelukis di istana. Dulu saya ingat waktu masih zaman Soekarno ada berapa lukisan yang bagus sekali. Di mana mereka ini Pak? Saya pernah di sana. Nah inilah dia yang dipakai Sultan Hamid II. Nah, biar kita singkat-singkat saja Pak. Nah ini dia. Ini sudah ada aturan kan? 17, 8, 45. Simbol kemerdekaan. Ini Bhinneka Tunggal Ika ini bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini artinya beda-beda kita tapi tetap satu Indonesia. Ini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini kan, satu Indonesia. Kemudian kereatan yang lebih diterima keadaan sosial dari Indonesia. Nah inilah yang sekarang sudah ada aturan ya semuanya ini dan sebagainya. Nah, ini pameran sejarah negara Indonesia. Ya ini untuk kita semua. Ini sengaja kami buat karena memang kita di Sintang ini salah satu simbolnya itu. Walaupun saya pernah kena teror dari orang bahwa itu tidak boleh, saya bilang nggak bisa, sejarah nggak bisa ditipu. Iya betul. Nah, sebenarnya kalau saya sempat jadi gubernur kemarin Sultan Hamid udah kuangkat jadi pahlawan negara. Karena ini dari dulu kita ada profesor doktor yang ngurusnya. Nah ini orang Nepal. Ini ke-16 bendera merah putih yang oleh Ibu Soekarno. Kita harap ini peningkatan undang-undang ini akan bendera pertama yang nanti beberapa hari lagi kita akan ikuti Pak. Nomor 45. Nah, ini Sultan Hamid. Memang ganteng orangnya. Turunan ya, turunan karena dia keturunan Arab. Ya ini Profesor Yamin yang di sini. Karena ini kawan dekat Pak Soekarno sekolah di ITB Bandung Bapak. Cuma dia langsung sana. Dan sebagainya. Inilah pemimpin-pemimpin kita itu. Semua ini memang kalau diceritakan panjang, tidak lihat ya Pak. Ini kita buat begini supaya anak-anak bisa belajar dan sebagainya. Anak-anak karena ini lebih edukasi anak-anak sampai SMA. Nah, ini semuanya
Satu. Ini sama ruangan. Saya bawa beliau-beliau ini, nanti banyak orang kena buah ini dari kawan Sarawak, yang dosen kita, supaya nanti kan kita tukar informasi ini lah. Maka beda kita dengan Malaysia. Mengapa di Malaysia itu agak susah mencari pahlawan? Karena dia itu kan, di Malaysia itu kan kemerdekaan itu lebih diberikan secara persemakmuran. Kalau dulu kan Indonesia gabung di bawah Subah Kelapa, namanya Pati Gajah Mada. Tetapi dalam perkembangan politik dunia, akhirnya diserah. Yang sebelah sini di wilayah Inggris kembali ke Inggris, Britania Raya. Maka Australia masuk. Yang masuk sini itu kembali ke Belanda. Maka orang Belanda ini, cara kerja Belanda kita kan, kita ini orang miskin-miskin. Kalau mereka ini kan orang cerdas-cerdas kan, karena dia berpikir beda. Nah itulah saya pergi ke Belanda, ke pensiun, kaget saya lihat tembakau yang sekian ratus tahun masih ada ulung besar-besar. Dia buat serutu. Bilang dia mau 100 tahun ke depan mereka makan terutu, cengkeh, semua dari Indonesia. Segala Rempah saya. Istana negara yang sekarang di Indonesia itu kalau dibanding dia sopir Mesir itu sama dengan dapurnya mereka, Pak. Nggak ada arti apa-apa. Kata dia mikir rasanya mikirin. Karena kita miskin sama mereka, Pak. Negara kecil tapi kaya raya. Tapi dalam kaya raya mereka tidak pakai kendaraan umum, tidak menggunakan mobil-mobil kita, lebih pakai kereta, Pak. Perdana menterinya tuh, Pak, ke kantor pakai sepeda. Iya. Sepeda ontel, Pak. Itulah cerita. Nah, ini semua, Pak. Tanda-tandanya semua ini banyak kita, dan ini ada semua siapapun orang yang jadi masing-masing ini sudah punya konten yang itu mengecek tentang beringin. Nah, ini apa? Berubah sekarang ada semua hasil konsep itu.